Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Halo guys, bertemu lagi dengan aku Habib, aku Aca, dan aku Poppy. Ya, kembali lagi di Podcast Pora. Ora. Kayaknya gak enak deh pakai masker deh. Iya. Pasti. Buka aja kali ya. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kita kan udah jaga jarak dan juga tadi kita di luar udah cuci tangan dong, Oke. pastinya. Udah aman deh pokoknya. Aman. Kelihatan nih muka-muka aslinya nih. Cantik ya Mbak Poppy ya. Aku juga harus Jangan ganteng grogi gitu dong Mas Habib. Iya, lumayan nih, udah berkeringet nih dari tadi nih. Udah nggak sabar nih, pengen tanya-tanya nih. Jadi tahu nggak sih kita tuh dari mana? Tahu nggak kita dari mana? Aku dari Medan sih. Ibu Mbak ya? loh. Dari Aku tadi. dari Kendal. Nggak kayak gitu kayaknya konsepnya nanya-nanyanya ya. Kok kayak dari mana? Dari mana? Enggak, jadi tuh kita dari Kesuara BMKM 2021. Bawain agenda rutin kita yang bernama Podcast Pora. Ora. Nah, gitu Mbak. Jadi ada ketika tagline-nya gitu ya. Jadi kalau kita atau aku atau Aca yang bilang Podcast Pora, kita jawab Ora gitu. Oh, gitu. Coba kita coba ya. Oke. Yuk. Siapa nih? Aca ya? Ya, apa Oke, ya? siap. Jadi kita dari Kesuara BMKM 2021 ingin membawakan Podcast Ora. Ora. Oke. Aduh, kayak gimana gitu ya, tapi nggak pasti bagus. Bagus-bagusin aja Mbak. Jadi hari ini sebenarnya kita mau membahas tentang apa sih? Bahas tentang kesenian. Kesenian dan kebetulan juga nih hari ini tuh adalah hari Kartini. Hari Kartini itu hari apa sih? Hari Ibu. Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini. Jadi kita akan membahas kesinambungan antara kesenian tari dengan Hari Kartini. Kira-kira apa sih kaitan tari dengan Hari Kartini? Apa peran wanita di dalam tari? Tapi sebelumnya tuh Aduh, belum selesai padahal aku ngomong. oh maaf ya. Apa lanjut? Sebelumnya tuh kita kenalin dulu dong bintang tamu kita. Sorry. Lupa sih. Sorry Mbak, kenalin Mbak. Nah, Gitu ya. Poppy. dari mana sih Mbak asalnya Mbak? Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Poppy dari Kendal, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi UNES angkatan 2018. Ini sama kayak aku. Umur udah sama nih, udah cocok nih umur nih. Tinggal makanan kesukaan aja nih. Biar cocok ya. Iya. Sayangnya nggak doyan nasi padang sih. Aduh, ketahuan nih. Ketahuan Makanya nih. dia memuka. Sensor ya nanti ya, sensor ya. Mbak ini dalam tari itu apa sih? Mbak itu ikut nari atau gimana gitu? Sebenarnya aku tuh seorang penari, tapi tuh kebetulan waktu masuk kuliah tuh nggak ambil jurusan seni tari aja, jadi pengen ambil yang lain gitu, dan kebetulan ambil ekonomi gitu. Jadi aku tuh seorang penari dan aktif juga di sanggar gitu, sanggar tari. Sanggar tari. Berarti ikut UKM tari di UNES nggak Mbak? Iya sempat ikut, tapi karena udah semester tua jadi udah gak ikut sih. Dulu sempat ikut. Udah tua kita ya, nggak terasa. Aduh ya, udah mau skripsian nih, udah semprot-semprotan. Semangat. Jadi ya udah langsung balik ke topik kita yang tadi di Apa tuh? belakang. Gimana Tari sih yang gambaran perempuan di dalam tarian. Gambaran perempuan di dalam tarian. Kita bahas stigma masyarakat dulu aja ya. Jadi stigma masyarakat di Jawa itu, ya di Indonesia lah terutama, kayak seorang penari itu identik dengan wanita gitu, ya nggak sih? Karena kalau misal ada cowok penari, Boy ya nggak band. sedikit sih, nggak sedikit dan ada gitu, banyak sih cowok penari gitu. Cuman di kita itu lebih ke penari itu cewek gitu kan, banyakan gitu. Karena kalau stigmanya cowok penari tuh jadi kayak lemah lembut gitu kan. Mulai gitu Iya. ya, pasti identik sama melambai. Iya, tapi nggak gitu juga sih sebenarnya. Iya, Ada juga banyak kayak tarian-tarian cowok yang gagah, perkasa gitu banyak. Cuman di masyarakat kita itu perempuan itu lebih ke penari dan laki-laki tuh tidak gitu. Lebih cocok gitu ya. Iya, lebih cocok gitu. Dulu aku juga sebenarnya gara-gara stigma-stigma yang kayak gitu, jadi aku kurang kamu dulu tertarik. penari Enggak, juga? maksudnya enggak ada tertarik dan enggak minat gitu. Oh, sebenarnya
bagus juga sih, karena di dalam tari itu peran laki-laki itu juga dibutuhkan. Misalnya kayak tari Ramasinta, terus tari yang Jawa-Jawa gitu kan, itu berpasangan kan cowok cewek. Nah itu juga harus ada penari cowoknya gitu. Kayak tari di Semarang sendiri ada tari Semarangan, itu cowok cewek juga pasangan harusnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman itu cowok-cowok tuh kayak kurang tertarik kepada seni tari gitu. Jadinya tari Semarangan pun sekarang kayak, tahu nggak lagunya yang 4 penari gitu, tahu nggak? Aduh nggak tahu ya. Ya nanti kita coba explore ya. Oke. Nanti kamu bukan asli Semarang kok ya? Bukan. Kamu aslinya mana? Aku Tangerang. Oh gitu, nggak ada yang asli cewek ini ya. Jadi gitu deh. Jadi di Semarang ini juga Aku kayak, taunya tari tortor. oh gitu. Serampang 12. Oh Serampang dulu. Aku Tari piring yang dipecah-pecahin tuh piringnya. yang diinjek-injek juga Iya, kan? diinjek-injek. Serampang 12 lempar kali ya. Serampang. Ya gitu deh. Kalau di Semarang tuh jadinya kayak tari Semarangan yang harusnya tuh pasangan cowok cewek tuh sekarang tuh banyaknya kayak buat opening acara webinar atau seminar gitu kan. Biasanya tuh ada opening tariannya. Ya itu tari Semarang tuh biasanya sekarang tuh jarang sih kalau yang ada cowoknya gitu. Biasanya cewek-cewek aja gitu. Udah sih itu aja, mungkin kita lihat stigma masyarakat gitu aja kalau penari tentang perempuan gitu. Nah, terus tuh gimana sih cara kita itu melihat peran perempuan dalam tarian itu? Peran perempuan dalam tarian sebenarnya banyak sih ya. Perempuan sebagai penari, perempuan sebagai penata rias, perempuan sebagai penata kostum, perempuan sebagai koreografer bahkan. Nah itu banyak sekali peran perempuan di dalamnya gitu. Nggak cuma sebagai penari aja. Karena gini, kembali ke stigma tadi ya kak, kan make up itu dibutuhkan dalam sebuah tarian gitu. Nah sekarang siapa sih yang bisa make up? Pastinya perempuan dong. Tapi ada juga cowok kok. Iya, ya walaupun banyak sih mua make up artist pun yang cowok tuh malah bagus-bagus gitu. Tapi karena make up itu identik dengan cewek, nah kembali lagi ke stigma yang tadi gitu. Jadi kayak ya gitu deh, peran perempuan tuh banyak banget di sebuah tarian. Ada tadi penata rias, kostum, koreografer, dan penarinya itu sendiri. Kalau misalkan kira-kira masyarakat tuh aneh nggak sih ngelihat laki-laki di dalam tarian gitu? Grup tari gitu sih. Sekarang menurut aku nggak aneh-aneh aja, soalnya kita lihat teman-teman seni tari, teman-teman jurusan seni tari itu juga ada sih, ada beberapa cowoknya gitu ya, walaupun 2-3 orang aja setiap angkatannya gitu, cuman ya ada. Dan itu memang dibutuhkan karena misalnya nih dapet job tari yang kayak di wedding gitu kan, harus pasangan tuh Ramasinta gitu misalnya kan, itu juga dibutuhin cowok gitu. Jadi ya nggak aneh aja, biasa aja gitu, malah bagus. Malah kita tuh sebagai cowok-cowok nih kayak kamu nih, kayak yang ayolah kita kembangkan dan kita lestarikan budaya kita gitu. Jangan sampai hilang gitu. Ayolah. Penari gini. Habis ini ya. Tapi aku pernah juga ngelihat banyak cowoknya itu tari apa ya? Tari yang Papua itu apa sih? Yang mereka yang Papua itu. Iya. Bukan kebanyakan. Iya benar itu. Iya. Di Jawa juga ada, di Banyumas namanya Lengger Lanang. Nah itu tuh tari Lengger Lanang itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang didandani seperti layaknya perempuan gitu. Tokoh seniman Lengger Lanang yang terkenal di Indonesia itu ada Mas Rianto. Bisa dibuka Instagramnya teman-teman, Rianto DDC. Nanti ya di sini Rianto DDC. Nah itu beliau merupakan seorang seniman laki-laki yang berkiprah di dunia tari, terutama tari daerah khas Banyumas yaitu Lengger. Nah itu gerakannya pun kewanitaan gitu, sangat khas wanita. Padahal tuh dia laki-laki, tapi lebih ke gerakan yang wanita gitu, seperti geol, seperti lenggak-lenggok seperti itu. Gak apa-apa sih, mungkin itu memang sebuah tradisi, ya memang sebuah tradisi dan itu kemauannya dia sendiri gitu.
Ini ngomongin masalah perempuan dan laki-laki dalam sebuah tarian, gimana sih cara ngebagi peran antara laki-laki sama perempuan itu dalam satu tarian? Grup tari itu. Grup tari. Banyak sih pembagiannya tadi seperti Nama koreografer, penata rias, penata kostum, penata panggung, dan penarinya itu sendiri. Pasti tadi yang aku bilang sih ada perannya masing-masing antara cowok sama cewek ya. Ada kayak penari pasangan gitu kan, ada perannya masing-masing, harus pada porsinya masing-masing. Misalnya tarian cewek ditarikan dengan lemah lembut, dengan gemulai, sedangkan yang cowok itu gagah perkasa gitu ya. Karena pernah juga tuh aku lihat tuh kayak nih yang cewek sendiri nih di tengah, terus yang kayak di pinggir-pinggir itu cowoknya. Oh iya, itu kayak tari pendet ya sendiri yang ceweknya, yang cowoknya kayak ngawal gitu loh. Iya, benar itu juga salah satu tarian di Bali juga. Itu kan tari pendet kan. Oh, di Bali ya? Pendet kan satu, orangnya yang tengah yang cewek di tengah, dan lainnya tuh tari kecak yang gitu loh. Oh iya. Tahu nggak? Yang ini nggak sih yang matanya gini-gini tuh? Iya. Nah, benar-benar. Kan apa sih namanya? Berarti setiap tarian itu punya cerita pasti ya? Pasti dong, pasti punya cerita. Nah, ada nggak sih cerita tentang perempuan di dalam tarian itu? Ada dong, banyak. Di Indonesia sendiri khususnya. Berhubung ini tadi disangkutin sama Hari Kartini ya, mungkin kita lihat perjuangan perempuan dalam sebuah tarian gitu. Kalau kita ditanya ada tarian atau tidak yang menceritakan sebuah perjuangan perempuan, tentunya ada. Contohnya tari gegerit dari Lahat, dari Sumatera. Nah itu menceritakan tentang sebuah perjuangan perempuan di sana melawan penjajah, dan dia membawa suatu senjata khas Sumatera gitu dalam tariannya untuk disimbolkan untuk melawan penjajah gitu. Jadi hebat banget ya perempuan-perempuan zaman dulu ya. Banyak tuh Saking-sakingnya ingin melawan penjajah jadi seperti itu, dan diciptakanlah dalam sebuah tarian gitu. Hebat, mantap. Kau mau melawan penjajah sekarang? Enggak sih. Mari nari. Jadi sekarang tarian juga bisa jadi simbol buat kayak kemerdekaan. Iya, bisa banget, bisa. Pasti itu setiap ada acara-acara di tingkat nasional khususnya pasti itu ada kayak tarian tuh pasti tuh. Wajib nggak sih Mbak kayak gitu tuh? Pasti ada kayak tarian apapun lah itu. Iya, ada kayak sebagai kayak opening ya. Acara pemerintahan, acara di kampus, di kementerian, di bank gitu tuh banyak banget. Soalnya ya. kan itu sebagai salah satu simbol kalau kita itu budayanya kaya. Bener banyak loh Indonesia loh gitu. Nah, kan tari tuh di Indonesia kayak luas banget ya, kayak banyak pertunjukan, banyak biar orang-orang tuh kayak rata-rata semua orang tuh tahu gitu tentang tarian-tarian di Indonesia. Kayak pasti ada lah beberapa. Sedikitnya satu dua. Aku juga ya kalau kan, pernah pasti. nggak apa pasti. Nah, sekarang tuh pertunjukan tari di Indonesia menurut Mbak kayak gimana sih? Buat sekarang ini. Khususnya ini kita kan lagi Ya, pandemi nih. Iya. Di masa pandemi ini seniman-seniman banyak yang sedang bersedih ya, karena mereka biasanya setiap tahun, setiap setengah tahun sekali gitu kan mempertunjukkan pagelaran seni gitu ya. Karena pandemi tidak boleh ada kerumunan, jadi mereka pending karya seninya itu. Atau kita bisa lihat contoh namanya Mbak Mila Rosinta, itu seorang koreografer dari Jogja ya. Dia itu wanita tangguh banget sih. Dia itu kemarin tanggal 9 Februari 2021 ini rilis karya tari yang namanya Pupur Dapur Kasur. Tahu nggak itu apa? Apa tuh? Menggambarkan seorang wanita yang hidupnya tuh hanya di belakang, di dapur. Pupur itu bedak. Berarti kayak dapur itu sindiran gitu nggak sih? Dapur, iya, dan kasur itu ya kasur. Karena di dalam sebuah karya tari itu, dalam karya tarinya Mbak Mila Rosinta ini digambarkan wanita itu hanya, kalau di Jawa Tengah tuh 3M. Tahu nggak 3M apa? MMMM. Mau tahu nggak apa? Apa nih? Bener kan? MMMM. Kenapa Mbak? 3M itu maca, masak, mana? Apa nggak? Maca itu dandan bersolek. Masak itu ya masak biasa. Makanan. Terus mana itu melahirkan. Jadi zaman dulu itu tugas wanita itu ya 3 itu, maca, masak, mana.
kayak yang karya tari Mbak Mila Rosenta itu, dapur, pupur, kasur. Cuma bisa pupur itu artinya apa sih? Bedak. Pupur itu dalam bahasa Jawanya bedak ya. Bisanya cuma bersolek, hidupnya di dapur dan hanya di kasur gitu untuk apa ya, melayani para suami ya, gitu. Betul. Kayak itu kayak sindiran gak sih, lebih ya, kayak bener banget. sindiran gitu deh. Nah, kita angkat lagi nih dari Kartini tadi ya, yang membawa emansipasi wanita yang begitu luar biasa, yang membuat wanita itu lebih maju dan gak cuma 3M dan pupur, dapur, kasur itu aja. Kita sebagai wanita sekarang sudah bisa kuliah, udah bisa bekerja, udah sama, setara dengan laki-laki gitu. Hebat ya berarti ya. Hebat banget. Tapi Mbak pernah ketemu Mbak itu nggak di Jogja? Pernah atau belum sih, gitu? belum pernah. Cuman aku kalau dia bikin karya tari aku lihat sih. Kayak itu kemarin dirilisnya di Instagram. Oh, berarti via online gitu ya. Ya. Tapi dengan begitu kan berarti nggak menghalangi nih dari mereka semua yang punya mungkin bakat-bakat dan pagelaran yang tertunda tuh nggak cuman kalian bisa buat offline doang, kalian bisa buat online, banyak juga yang lihat dan lain-lain gitu. Di awal tahun 2020 kemarin waktu pertama pandemi itu kayak terpuruk banget tuh seniman-seniman kayak Mbak Mila Rosenta juga buat Q&A di Instagram itu gimana sih karya-karya perjalanan adik-adik penari di masa pandemi ini. Terus banyak yang komen sepi Mbak, sepi job, gak ada job gini. Namun di 2021 ini kan udah masa era new normal tuh. Jadi udah ya banyak lah acara-acara yang pakai penari dan banyak juga mereka yang bikin online gitu, karya tari online gitu. Jadi karya yang tadi pupur, dapur, dan kasur itu dari kayak inspirasi dari R.A. Kartini juga lah ya. Iya benar. Perjuangan perempuan. Perjuangan perempuan kan. Selanjutnya ada nggak sih Mbak pengaruh Kartini di kehidupan kita, terlebih kan untuk seni gitu. Kartini itu sendiri ada nggak dia apa sih namanya Cak? Lupa Cak. Bantu. Jadi pengaruh Kartini dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan Mbak nih, apalagi Mbak penari. Menurut Mbak tuh Kartini itu sosok yang kayak gimana sih? Sosok yang luar biasa sih pastinya, yang membawa emansipasi wanita yang yaitu tadi seperti Mbak Mila Rosenta terinspirasi dari beliau kan, menjadi seseorang yang mau maju dan mau berubah untuk kehidupan yang akan lebih baik sih. Kalau aku sendiri ya pastinya karena kita milenial ya, lahir tahun 2000-an, kita tidak terlalu merasakan perjuangan R.A. Kartini yang kayak melawan penjajah dan berusaha bersekolah gitu kan. Kita kan udah enak ya di sini. Jadi mungkin kita sebagai generasi muda kita harus kayak tidak berhenti berkarya, terus berkarya dan menciptakan prestasi-prestasi yang luar biasa dengan kemampuan kita sendiri gitu. Nggak cuma di tari nih, misalnya ada teman-teman yang pandai di bidang ilmiah, karya tulis ilmiah gitu kan, juga mereka juga luar biasa gitu. Tidak hanya berkesenian tapi juga prestasi-prestasi yang lain. Kalau menurut Mas Habib sendiri nih, aduh. Gimana nih tentang Hari Perempuan sebagai seorang laki-laki? Kok aku sih ngelihat perempuan itu kayak ngelihat ibu sendiri, hebat gitu ya. Pasti tuh kalau ngelihat perempuan tuh kayak aku ngebayangin ibuku, ya Allah, ibuku kerja keras di rumah, pasti nih mereka bakal kayak gitu juga nih. Makanya aku harus lebih respect dan aku hormat sama perempuan. Yang mantap. Gak pernah lah ya jadi boyo-boyo nyakitin perempuan tuh ya. Gak pernah ya. Diam aja kayaknya pernah nih. Respect sama perempuan. Gimana tadi Mbak? Nih tanya. Takut salah ngomong. Kalau menurut aku sendiri sih kayak perjuangan Raden Ajeng Kartini tuh bener-bener kayak berimbas sama kita, khususnya kaum perempuan ya, sih. Pasti sih itu. Kalau misalkan gak ada habis gelap terbitlah terang, kita gak bakal bisa sekolah mungkin ya. Mungkin tuh sampai sekarang masih emansipasi wanita tuh gak bakal diperjuangin. Tapi kamu sadar gak sih? Kenapa? Ibu Kartini itu sebenarnya dia anak indie banget. Kenapa bisa? Judulnya habis gelap terbit terang. Bisa sih, anak senja banget.
Temennya kopi ya? Iya, bos. Kayaknya udah lama deh kita deh. Marah. Itu udah kelamaan deh. Iya. Udah. Oke guys, mungkin sekian dulu podcast Pora pada hari Kartini ini. Kita bertiga pamit undur diri. Saya Aca. Saya Habib. Dan aku Kopi. Pamit undur diri. Semangat menjalankan ibadah puasa. Selamat Hari Kartini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Podcast Pora. selanjutnya. Ora. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan Indonesia.